在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat lelaki tua itu mengeluarkan perisainya, mata Wang Lin bersinar terang. Dia bisa merasakan aura dewa kuno yang samar datang dari perisai kecil. Harta karun dewa kuno. Melihat lelaki tua itu melarikan diri, tombak pembunuh terus menyerang sebelum berubah menjadi lebih transparan dan akhirnya menghilang. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia mengambil langkah dan riak muncul di bawah kakinya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan spatial bending dalam pengaruh planet Tianyun. Dia tiba-tiba menyatu dengan dunia dan menghilang. Hati lelaki tua itu bergetar saat melihat pemandangan ini. Kulit kepalanya mati rasa dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan lebih banyak darah untuk menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri. Keringat keluar dari dahinya dan dia berteriak di dalam hatinya, pembengkokan spasial. Wang Lin ini tahu pembengkokan spasial. Pembengkokan spasial bukanlah sesuatu yang diketahui semua orang. Mengetahui pembengkokan spasial berarti Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi tak terkalahkan di antara para kultivator dengan tingkat kultivasi yang setara. Tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi dari saya dan dia mengetahui pembengkokan spasial. Pertempuran ini, wajah lelaki tua itu pucat dan ketakutan memenuhi matanya. Saat dia mundur, riak muncul di sampingnya dan Wang Lin keluar. Tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Dia terlalu dekat dengan lelaki tua itu. Saat dia mengangkat tinjunya, dia berada kurang dari 7 inci darinya. Dari kejauhan, sepertinya lelaki tua itu sedang mengepalkan tinju. Aura dewa kuno dari tinju membentuk badai dan hendak melahap lelaki tua itu. Pupil mata lelaki tua itu menyusut dan dia dengan cepat berteriak. "Rekan penggarap, kasihanilah. Tolong, dengarkan kata-kataku, sekali saja." Wajah lelaki tua itu pucat dan jantungnya berdebar kencang. Sudah lama sekali dia tidak menghadapi krisis hidup dan mati seperti itu. Seluruh tubuhnya mati rasa dan dia mengabaikan martabatnya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tangan kanan Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika tinjunya hanya berjarak 1 inci dari hidung lelaki tua itu. Dia dengan dingin menatap lelaki tua itu. Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat saat dia melihat tinju di depannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dalam pukulan itu. Jika pukulan ini mendarat padanya, tubuhnya pasti akan roboh. Setelah tubuhnya hancur, kecil kemungkinan jiwa aslinya bisa melarikan diri. Karena rekan penggarap pergi ke gua surgawi di tanah roh iblis dan pasti membutuhkan bantuan, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu mengimbangi masalah hari ini. Mata Wang Lin dingin dan mustahil untuk melihat ke dalam dirinya. Di hadapan pandangan Wang Lin, lelaki tua itu mengeluh di dalam hatinya dan berkata, "Selain itu, saya akan memberikan perisai ajaib ini kepada rekan penggarap. Ini adalah harta perlindungan paling kuat yang saya miliki. Jika rekan penggarap memilikinya, itu akan sangat membantu Anda di gua surgawi." Saat lelaki tua itu berbicara, dia menghapus jejaknya di perisai dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan menarik tinjunya. Dia mengambil perisai itu dan menyimpannya setelah melihatnya dengan cermat. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin menarik tinjunya, dia menghela nafas lega sebelum melihat ke arah Wang Lin dengan hati-hati. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Dengan lambaian tangannya, sebuah batasan muncul. Itu adalah jejak budak yang sama dengan yang digunakan pada kepala besar dan mendarat di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu tidak berani melawan dan membiarkan Wang Lin memasang segelnya. Segel itu muncul beberapa kali di antara alis lelaki tua itu sebelum menghilang. "Jaga urusanmu dan ikuti aku." Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu sebelum menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di punggung Lei Ji. Lalu dia duduk. Ketujuh pria berbaju hitam telah dibunuh oleh Big Head. Menjilati bibirnya, kepala besar kembali ke sisi Wang Lin. Orang tua itu menghela nafas dan kemudian kembali ke perahu dalam sekejap. Dia memanggil semua muridnya, dan setelah memberi beberapa perintah,
dia membiarkan mereka pergi dengan perahu. Dia tiba di punggung Lei Ji sebelum Wang Lin dan tersenyum masam. Mengikuti perintah rekan penggarap, saya telah menangani semua masalah sepele. Nama asli saya adalah Chen Feng dan nama panggilan saya adalah Master Halloween. Hari ini saya kalah dari rekan penggarap dan tidak menyesal. Aku, Chen Feng, akan menepati janjiku untuk membantumu di negeri roh iblis. Namun, saya berharap setelah kita kembali, rekan penggarap akan melepaskan segelnya dan tidak akan ada dendam di antara kita. Wang Lin dengan tenang menatap Chen Feng dan perlahan berkata, segelku tidak kuat. Jika Anda ingin melepaskannya, Anda dapat melakukannya dengan mudah. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah memeriksa segelnya, jadi dia tahu itu adalah sesuatu yang hanya bisa menyegel para penggarap Nirvana Skriya. Jika dia mau, tidak butuh waktu lama baginya untuk melanggarnya. Namun, dia tidak berani mengambil risiko, dan dia semakin takut pada Wang Lin karena hal ini. Dalam pandangannya, ini adalah jebakan. Jika dia benar-benar mempercayai Wang Lin dan mencoba menghancurkannya, itu mungkin akan memicu reaksi berantai dan mengaktifkan sesuatu yang lebih kuat. Pada saat itu, konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Wang Lin tidak akan berani ceroboh jika bukan itu masalahnya. Skema orang ini sangat dalam, jadi aku tidak bisa meremehkannya. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan segel pembersih nirvana? Meski itu membuatku menyerah untuk sementara waktu, aku akan terus memikirkan cara untuk memecahkannya. Namun, dia membuat segelnya terlihat seperti bisa pecah dengan satu sentuhan, namun kenyataannya, ada jebakan yang tersembunyi di dalamnya. Beraninya aku menyentuh segel seperti itu? Orang tua itu tersenyum pahit. Inilah tujuan sebenarnya Wang Lin. Lagi pula, tingkat kultivasi aslinya hanya berada di puncak Nirvana Skriya tahap pertengahan, jadi bagaimana dia bisa menyegel seorang kultivator pembersih Nirvana? Dia hanya bisa mengandalkan skema. Skema ini membentuk segel yang tidak terlihat, dan jika digunakan dengan benar, itu lebih kuat dari segel manapun di dunia. Wang Lin dengan tenang berkata, jika kamu mendengarkan perintahku, aku akan mengembalikan kebebasanmu ketika kita meninggalkan tanah roh iblis. Chen Feng mengangguk dan tidak lagi membuang kata-kata sebelum duduk. Pada saat ini, tubuhnya sangat kurus, tetapi setelah berkultivasi beberapa saat, dia perlahan membengkak lagi. Metode kultivasi yang dia miliki sangat aneh. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tahu bahwa Chen Feng sedang berkultivasi untuk menunjukkan niatnya. Chen Feng menyiratkan bahwa dia akan mempersiapkan dirinya untuk tanah roh iblis dan akan bekerja demi kebebasannya. Dengan bantuan orang ini, peluangku di negeri roh iblis telah meningkat sedikit. Sayangnya, aku masih belum memiliki cukup banyak orang. Wang Lin menghela nafas saat Lei Ji menerobos bintang-bintang. Sepanjang perjalanan, mereka tetap diam. Segera, sebuah planet biru muncul di hadapan mereka. Planet ini sangat indah dan memancarkan aura energi spiritual yang kaya. Ini adalah planet roh air, dan milik 3 bersaudara Chen. Konon planet ini dinamai menurut nama Junior Master Yi Chen, kata Chen Feng sambil membuka matanya. Ada sedikit niat jahat di matanya. Dia sangat tersentuh oleh wanita bertubuh roh air itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada orang di belakang ketiga saudara laki-laki Chen, dia pasti sudah mengambilnya dan menjadikannya tungku budidaya. 3 saudara laki-laki Chen? Wang Lin melihat ke planet biru, tapi setelah merenung sedikit, dia memutuskan untuk pergi. Meskipun planet ini sangat cocok untuk budidaya pintu tertutupnya, tidak nyaman baginya untuk mencuri planet ini, karena dia mengenal saudara-saudaranya. Saat dia hendak pergi, 3 sinar cahaya terbang keluar dari planet biru. Ketiga sinar cahaya ini seperti 3 naga yang mengaum saat mereka menyerang. Rekan-rekan kultivator, mengapa kalian berkeliaran di depan planet kita? Tuan Yi Chen meraung. Setelah Tuan Yi Chen selesai berbicara, dia segera menyadari sesuatu. Raungan itu tiba-tiba berhenti dan 3 orang keluar dari sinar cahaya. Itu adalah 3 bersaudara Chen. Mereka bertiga baru saja kembali. Karena kejadian tersebut, lelang mata hantu dihentikan bahkan sebelum dimulai, jadi mereka bertiga pergi. Saat mereka berkultivasi di planet budidaya mereka sendiri, dia merasakan aura dari 2 pembudidaya langkah kedua di luar planet mereka, sehingga mereka bertiga terbang tanpa ragu-ragu.
Ketika mereka melihat tubuh raksasa Leiji, meskipun ekspresi mereka tetap netral, mereka terkejut di dalam. Agar seseorang di aliansi memiliki tunggangan klan iblis raksasa, mereka pada dasarnya haruslah monster tua seperti Ling Tianhou dan Sang Maha Melihat. Lalu mereka bertiga melihat orang-orang di punggung Leiji. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka terkejut. Tuan Yi Chen melihat pertarungan antara Wang Lin dan Yang Maha Melihat, dan dia yakin Wang Lin sudah mati. Sekarang dia melihat Wang Lin lagi, dia merasa hormat padanya setelah keterkejutan awal. Untuk bisa membuat Ling Tianhou dan All Seer bertarung karena dia, Master Demon ini tidaklah sederhana. Namun, hari ini mereka ditakdirkan untuk kebingungan, karena mereka melihat Chen Feng. Nama Chen Feng terkenal di planet Tianyun. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur darah saat itu, dia masih dianggap sebagai monster tua yang terkenal. Orang ini dikenal menjalani kehidupan yang penuh nafsu, dan dia bahkan punya ide tentang Ling El. Meskipun kemudian dia menyerah, dia tetap membuat Chen bersaudara khawatir untuk waktu yang lama. Meskipun Chen Feng menjadi jauh lebih kurus, mereka bertiga masih mengenalinya. Selain keterkejutannya, mereka tidak yakin apakah situasi saat ini baik atau buruk. Untuk sesaat, ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Chen Feng tersenyum nakal dan berkata, "Chen bersaudara, bagaimana kalau kamu memberikan planet roh air kepada orang tua ini?" Ekspresi Chen bersaudara berubah dan mereka akan berbicara ketika Wang Lin dengan tenang berkata, "Berisik." Pikiran Chen Feng bergetar. Meskipun suara Wang Lin tenang, dia bisa merasakan ketidakpuasan di dalamnya. Dia tidak akan berani menyinggung Wang Lin saat ini. Dia segera tersenyum dan tidak lagi berani berbicara. Adegan ini mengejutkan ketiga saudara Chen sekali lagi. "Rekan kultivator Master Yi Chen, kami baru saja berpisah, dan saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi secepat ini. Aku tidak tahu planet ini milikmu. Saya akan pergi dan mencari planet lain untuk melakukan budidaya pintu tertutup." Wang Lin menggenggam tangannya pada ketiga bersaudara Chen. Tuan Yi Chen dengan cepat menggenggam tangannya, tetapi hatinya terguncang. Dia tidak menyangka Chen Feng akan mengungkapkan tanda-tanda ketakutan hanya dengan satu kata dari Wang Lin. Master Yi Chen mengatupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Wang, saya tidak mengenal Anda dan Master Senior Halloween adalah." "Dia adalah pelayanku." Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk pada Tuan Yi Chen dan hendak pergi. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya tidak berbeda dengan puluhan ribu sambaran petir yang meledak di telinga Chen bersaudara pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga tersentak dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Tuan Yi Chen dengan cepat berkata tanpa ragu-ragu, "Saudara Wang Lin, jangan terburu-buru pergi. Roh air planet sangat besar. Jika saudara Wang tidak keberatan, Anda dapat berkultivasi di sini." Orang ini memiliki anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangannya, adalah seorang kultivator pembersih nirwana, dan menjadikan Master Halloween yang terkenal sebagai pelayannya. Ada juga kultivator aneh berkepala besar yang berada di tahap nirvana skrier, dan bonekanya jelas tidak lemah. "Aku harus berteman dengan orang seperti ini." Wang Lin ragu-ragu sebentar, dan kemudian melihat planet di belakang saudara-saudara Chen. Energi spiritual darinya sangat kuat, dan dia bisa tahu betapa indahnya planet ini hanya dengan pandangan sekilas. Guru Yi Chen melihat keraguan-raguan Wang Lin, dan dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang, selain dari roh air planet kita, tidak ada planet dalam jarak ratusan ribu kilometer yang sama baiknya. Juga, planet ini sangat besar, jadi kita tidak akan mengganggu kultivasi saudara Wang." Master Yi Xing dan Master Yi Long juga melihat pikiran Master Yi Chen dan dengan cepat membujuk Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan menggenggam tangannya. "Karena ini masalahnya, maka aku akan mengganggu kalian bertiga." Tuan Yi Chen tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Memiliki saudara Wang Lin di planet kita adalah kehormatan bagi kita. Lewat sini." Saat Tuan Yi Chen berbicara, dia mundur beberapa langkah dan memberi isyarat agar tubuh besar Leiji menuju ke arah roh air planet. Saat mereka bergerak maju, tubuh Leiji menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai dia adalah orang besar yang mengikuti di belakang Wang Lin dan kepala besar. Adapun Master Halloween, dia tidak lagi berani berbicara keluar dari barisan dan mengikuti Wang Lin. Sepanjang jalan, saudara-saudara Chen berbicara dengan Wang Lin, tetapi kebanyakan tentang hal-hal yang tidak relevan.
Mereka semua adalah pembudidaya yang kuat, sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di dekat planet Water Spirit, dan mereka memasuki atmosfer. Angin kencang dari atmosfer bertiup ke arah mereka, tetapi itu benar-benar tidak dapat mengguncang mereka. Memasuki atmosfer benar-benar tidak berarti bagi mereka. Segera, semua orang melewati atmosfer. Wang Lin turun ke planet Water Spirit sambil diperlakukan seperti bintang oleh saudara-saudara Chen. Ketika mereka keluar dari atmosfer, mereka merasakan energi spiritual yang pekat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kekaguman memenuhi matanya. 3 Chen bersaudara diam-diam merasa bangga ketika mereka melihat ini. Ini adalah planet budidaya terbaik dalam jarak puluhan ribu kilometer. Jika bukan karena tuan mereka, tidak mungkin mereka bertiga bisa menduduki planet ini. Wang Lin tertawa, planet ini bagus. Master Yi Chen tertawa dan berkata, jika saudara Wang suka di sini, Anda bisa tinggal di sini untuk jangka panjang. Orang tua ini menyambut Anda. Ketika mereka berbicara, beberapa derek langit menerbangkan awan, gerakan mereka sangat indah. Di salah satu cerane duduk seorang gadis berbaju biru. Dia sangat cantik dan ledakan tawarannya bisa terdengar sebelum cerane bahkan mendekati. Kakak senior, kamu bilang kamu menemukan mata air bawah tanah. Di mana itu? Seorang wanita berbaju ungu duduk di atas bangau di belakang gadis berbaju biru. Wajahnya dingin, tetapi dia memiliki kecantikan yang menakjubkan dan kulit seperti batu giok. Matanya berkilau dan wajahnya yang indah akan menarik perhatian siapapun yang memandangnya. Jika seseorang membuang rasa dingin dari wanita ini, hanya akan ada satu cara untuk menggambarkannya. Menghangatkan hati dan menyenangkan mata. Sikap dinginnya menjadi lembut saat menghadapi gadis di depannya. Dia mengungkapkan senyum dan dengan lembut berkata, "Adik kecil, jangan khawatir, kita tidak jauh." Saat itu, dia melihat 3 saudara Chen dan Wang Lin. Mata indahnya menyapu melewati mereka sebelum dia berdiri dan dengan hormat berkata, murid Zhao Sui menyapa guru dan sesama paman master. Kakak kedua dari saudara Chen, Tuan Yilong, tersenyum dan memandang Wang Lin. Saudara Wang, ini adalah muridku, Zhao Sui. Setelah selesai berbicara, dia berbalik ke arah wanita berpakaian ungu dan berkata, Zhao Sui, mengapa kamu belum rakus dengan Wang senior? Mata indah wanita berbaju ungu itu mendarat di Wang Lin, lalu dengan hormat dia berkata, salam, senior. Gadis di derek sudah melihat Wang Lin dan yang lainnya. Pada saat ini, matanya yang besar berkedip dan dia tersenyum. Apakah senior Wang masih ingat Ling Er? Suaranya sangat feminin dan berisi pesona alami gadis dengan akar roh air. Suaranya membuat Wang Lin tersenyum dan dia mengangguk. Tentu saja aku ingat, bukankah aku memberikan topi jerami dan lonceng untukmu? Gadis itu tersenyum dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Wajahnya memerah dan pandangannya menyapu wanita itu dalam warna ungu. Kejutan memenuhi mata wanita itu dengan warna ungu. Dia mengenal saudari juniornya dengan sangat baik. Setelah gadis itu kembali beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa berhenti berbicara tentang apa yang terjadi. Ada seorang senior bernama Wang yang dia sebutkan setiap saat, dan setiap kali dia berbicara tentang dia akan menjadi sangat bersemangat. Dia benar-benar menyukai sepasang lonceng itu. Dia selalu meletakkannya di pergelangan tangannya dan memain-mainkannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia paling banyak berbicara tentang Wang senior ini. Bahkan Zhao Sui tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran. Pada saat ini, Zhao Sui melirik Wang Lin beberapa kali tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Tuan Yi Chen tersenyum ketika dia melihat pemandangan ini. Saat dia melihat Wang Lin, sebuah ide muncul di benaknya. Dia tersenyum. Ling Er, senior Wang akan tinggal sebentar. Jangan ganggu dia. Dengan itu, dia membawa Wang Lin pergi. Wang Lin mengangguk pada Ling Er dan melangkah maju. Kepala besar dan Tasan mengikuti di belakangnya. Master Halloween memandang kedua wanita itu dan menghela napas sebelum dia mengikuti. Master Yi Chen mengatur istana yang sangat elegan di bagian timur planet ini. Tempat ini kuno dan memiliki aura langit di sana. Dengan istana yang terletak di dalam pegunungan, tempat ini tampak seperti alam surgawi ketika melihat dari jauh. Tempat ini juga merupakan tempat di planet ini dengan energi spiritual terpadat. Setelah meninggalkan Wang Lin di sini,
ketiga saudara Chen pergi dan setuju untuk datang berkunjung besok. Setelah mengirim 3 saudara Chen, Wang Lin memandang istana di pegunungan di depannya. Hampir setiap puncak gunung memiliki istana. Menambahkannya, tidak kurang dari 10 istana di sini, itu sangat megah. Ada banyak pohon menjulang tinggi di pegunungan. Tempat ini sangat menenangkan hati seseorang. Saya perlu pergi ke budidaya pintu tertutup selama beberapa hari. Tasan akan menjagaku, dan semua orang bisa memilih tempat tinggal mereka sendiri. Namun, Anda tidak dapat pergi lebih dari 50 km dari saya. Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia meninggalkan satu perintah dan menyerbu ke arah istana. Tasan melangkah keluar dan mengikuti Wang Lin. Big Head ragu-ragu sebentar sebelum memilih istana dengan Lei Ji. Istana ini sangat dekat dengan Wang Lin, jadi jika Wang Lin memanggil mereka, mereka bisa segera tiba. Adapun Master Halloween, dia menghela nafas dan memilih tempat yang agak jauh. Dia secara sadar tidak mau terlalu dekat dengan Wang Lin, tapi dia ingat batas 50 km Wang Lin. Dengan satu langkah, Wang Lin tiba di kediaman yang dipilihnya. Setelah melihatnya, dia mengungkapkan ekspresi kekaguman. Hampir setiap istana di sini berbeda, tetapi semuanya megah. Setelah memasuki istana, Tasan duduk di luar. Dia tetap tak bergerak dan menjaga Wang Lin. Setelah melihat-lihat, Wang Lin sangat puas dengan tempat ini. Tempat ini sangat besar dan cocok untuk memurnikan harta. Itu juga tenang, jadi itu bagus untuk budidaya pintu dekat. Kemudian Wang Lin duduk di atas tikar giok ungu dan perlahan-lahan menutup matanya. Energi asalnya memenuhi tubuhnya dan budidaya Nirvana Skrier tahap tengahnya menyebar. Wang Lin duduk di sana selama 3 hari. Selama waktu ini, 3 saudara Chen tiba, tetapi mereka tidak mengganggunya. Setelah menunggu sebentar, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Larut malam 3 hari kemudian, bintang-bintang bersinar terang di langit planet air roh, dan angin malam bertiup. Angin membuat dedaunan berdesir, tetapi sebaliknya sepi. Wang Lin duduk di dalam istana. Setelah 3 hari tidak bergerak, tiba-tiba dia membuka matanya. 2 sinar cahaya terang keluar dari matanya. Saat matanya terbuka, seolah-olah sinar cahaya telah menembus istana gelap, dan itu menjadi cerah. 3 hari waktu ditambah kultivasi yang saya lakukan pada akhirnya membuat kultivasi saya stabil pada puncak pertengahan tahap Nirvana Skrier. Dengan tubuh dewa kuno saya harus mampu melawan kultivator Nirvana pembersih tahap tengah. Hanya saja, ini tidak cukup untuk perjalanan ke Demon Spirit Land. Wang Lin bergumam, dan setelah beberapa saat hening, dia menamparkan tasnya, menyebabkan sinar cahaya biru menyembur keluar. Cahaya biru ini segera menyebabkan istana menjadi kabur. Di dalam cahaya biru ada perisai kecil yang benar-benar biru. Itu disempurnakan dengan bahan yang tidak diketahui, dan gelombang awan sepertinya mengambang di dalamnya. Itu terlihat sangat indah. Perisai biru ini mengelilingi Wang Lin 4 kali sebelum menjadi tidak bergerak di depannya. Bahkan cahaya biru dari perisai tampak membeku. Melihat perisai di dalam cahaya biru, mata Wang Lin menyala. Ketika Master Halloween mengeluarkannya untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan aura dewa kuno darinya. Namun, aura ini tidak kuat, seolah disegel. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sendiri adalah dewa kuno, tidak ada yang akan tahu tentang itu. Tidak ada ingatan Tusi memurnikan harta ini. Namun, ada banyak dewa kuno pada zaman kuno, jadi ini mungkin disempurnakan oleh dewa kuno lainnya. Wang Lin merenungkan saat dia mengangkat tangan kanannya dan perisai cahaya biru terbang ke arahnya. Pada akhirnya, perisai itu mendarat di telapak tangannya. Aura dewa kuno menjadi lebih nyata setelah masuk ke dalam kontrak dekat dengannya. Mata Wang Lin menyala saat dia melihat perisai. Setelah melihatnya dengan cermat untuk sementara waktu, tatapannya mengunci tanda di sisi perisai kecil. Tanda itu adalah seekor naga yang melangkah melewati awan. Naga itu sepenuhnya biru dan tampak seperti naga biru. Aura dewa kuno yang datang dari perisai diblokir oleh tanda ini sehingga tidak akan hilang terlalu banyak. Tanda itu menyegel aura di dalam perisai. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama sebelum mengangkat tangannya dan menekan tanda itu. Saat dia menyentuh tanda itu, kekuatan penolak yang kuat meledak darinya. Kekuatan kuat ini mendorong jari Wang Lin menjauh.
Perisai cahaya biru bergetar dan tanda naga bersinar cerah. Cahaya dari tanda mencapai puncak dan berubah menjadi naga biru. Tubuh naga biru itu 100 kaki panjang dan menempati lebih dari setengah dari istana. Skala naga itu sangat indah dan tampak sangat bermartabat saat digulung. Ia membuka mulutnya, mengeluarkan raungan, dan berusaha melahap Wang Lin. Sialan binatang, mata Wang Lin berubah dingin dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Badai melesat dan menyapu naga. Dia meraih naga biru dan hendak menghancurkannya. Namun, pada saat ini, mata naga biru bersinar cerah. Tubuhnya bersinar dan melepaskan cahaya biru untuk membentuk naga biru yang lebih kecil yang juga mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mencibir. Kekuatan terkuat ada di antara kedua alisnya. Jika mata ketiganya terbuka, bahkan tubuh dewa kunonya lebih rendah. Lalu ada juga surga yang menentang Manik. Kau mencari mati? Sebuah celah terbuka di antara alisnya dan cahaya merah yang keras datang dari celah ini. Itu seperti lubang hitam dan berisi kekuatan isap yang kuat. Mata naga biru dipenuhi dengan syok dan mengeluarkan suara gemuruh karena ingin mundur. Namun, itu terlalu dekat dengan Wang Lin, jadi saat itu membuka matanya, itu tersedot ke dalam. Hanya gema naga yang masih tersisa di istana. Naga biru di tangan Wang Lin segera melemah dan cahaya redup. Kemudian Wang Lin meremas dan naga itu hancur. Cahaya biru menghilang dan sepotong seukuran kuku muncul di tangan Wang Lin. Ada naga biru diukir pada fragmen ini. Naga biru ini sangat mirip kehidupan, dan jika manusia melihatnya, mereka akan terkejut. Dia merasakan aura yang mirip dengan tanda Vermilion Bird di antara alisnya. Divine Forsake memiliki Vermilion Bird, Black Tortoise, Azure Dragon, dan White Tiger. Mungkinkah ini milik Azure Dragon Divine Sect? Setelah merenungkan, dia meletakkan pecahan itu ke dalam tasnya dan pandangannya jatuh pada perisai cahaya biru kecil. Tanpa naga biru, aura dewa kuno memenuhi perisai, tapi itu tidak jelas. Wang Lin mengerutkan kening saat dia hati-hati memeriksanya, lalu matanya menyipit. Meskipun tanda naga biru hilang, ada pusaran biru perlahan berputar. Sebelumnya, tanda itu menyembunyikannya, tetapi sekarang setelah tanda itu hilang, pusaran itu terbuka. Pusaran ini tidak terlalu kuat, tapi setelah Wang Lin mengamati dengan seksama, dia samar-samar bisa melihat untaian energi asal di dalam. Energi asal ini tidak memiliki kemampuan ofensif, itu adalah untaian akal. Perasaan ini dicampur dengan aura dewa kuno. Entah bagaimana, mereka benar-benar bergabung bersama. Sebagai hasilnya, kecuali seseorang memiliki kekuatan dewa kuno, mustahil untuk menyingkirkan perasaan ini. Adapun apakah pembudidaya langkah ketiga bisa melakukannya, Wang Lin tidak tahu. Namun, dia tahu Tuan Halloween tidak dapat melakukannya, itulah sebabnya indera ini masih ada sampai sekarang. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Wang Lin merenung. Jika dia tidak menghilangkan indera ini, aura dewa kuno tidak bisa dilepaskan. Akibatnya, kekuatan perisai ini tidak dapat ditampilkan sama sekali. Setelah merenung sebentar, ketegasan mengisi mata Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat jari kanannya dan mengambil napas dalam-dalam. Bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dan kekuatan dewa kuno berkumpul di jarinya. Pada saat ini, jari Wang Lin menekan ke bawah seperti kilat. Jarinya langsung ke pusaran kecil di sisi perisai. Saat jarinya menyentuh pusaran, kekuatan dewa kuno kerajaan dari jarinya keluar dan bertabrakan dengannya. Dalam sekejap, aura kuno yang datang dari pusaran bergetar dan dengan cepat berkumpul ke jari Wang Lin. Pada saat yang sama, ketika aura dewa kuno berubah dengan hebat, indera terpisah darinya. Pada saat ini, suara yang bermartabat bergema di dalam pikiran Wang Lin. Orang tua ini adalah Kaisar Suci Azure Naga, dan aku terjebak di dalam Reign Celestial Realm. Orang yang menyelamatkanku akan menjadi yang pertama dari Azure Dragon Series. Kirim pesan saya kembali ke Sekte Naga Azure dan Sek akan melakukan satu hal untuk Anda. Aura orang tua ini lemah, dan aku khawatir aku tidak bisa bertahan lebih lama. Saya harap seseorang menerima pesan ini dan segera datang untuk menyelamatkan saya. Tubuh Wang Lin bergetar. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, pusaran biru kecil menghilang dan aura dewa kuno meledak seperti orang gila. Tidak diketahui berapa lama aura dewa kuno ini telah disegel di dalam perisai,
dan sekarang semuanya pecah seperti badai. Ekspresi Wang Lin berubah, dan dia meraih perisai biru dan menyerbu keluar dari istana. Dia berdiri di bawah bintang-bintang. Saat dia keluar, aura dewa kuno di dalam perisai benar-benar meledak. Aura ini sangat kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan Wang Lin tidak bisa membantu tetapi gemetar. Aura dewa kuno yang tak berujung meluapkan dan membentuk ilusi dewa kuno raksasa yang muncul di dunia. Ilusi dewa kuno ini buram dan bintang-bintangnya berputar dengan cepat. Tidak mungkin untuk melihat berapa banyak bintang yang dimiliki dewa kuno ini. Pada saat ini, perisai yang semula hanya seukuran tangannya langsung tumbuh hingga lusinan kaki. Dari penampilannya, itu masih meningkat. Saat itu berkembang, aura yang kuat menyebar. Perisai mulai dari kecil dan tumbuh hingga lebih dari 1000 kaki. Kemudian tekanan yang tak terbayangkan turun ke dunia. Di kejauhan, ketiga Chen bersaudara telah memperhatikan ini dan sedang menagih. Kejutan memenuhi mata mereka saat mereka menyaksikan ini. Wang Lin menjadi sangat luar biasa di mata mereka. Harta macam apa ini? Rekan penggarap Wang pasti baru saja mendapatkan harta ini dan sedang memperbaikinya. Tiga Chen bersaudara dengan lembut berbicara satu sama lain dan dapat menebak beberapa kebenaran. Lebih jauh lagi, para pembudidaya yang hidup di planet ini semua terbangun dari budidaya mereka. Tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, sehingga mereka hanya bisa merasakan tekanan yang menjulang. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Seolah-olah langit akan menghancurkan mereka jika mereka bergerak. Ling Er sedang berkultivasi sambil melihat lonceng di depannya. Semakin dia memandang, semakin dia menyukai mereka, tetapi pada saat ini, tekanan kuat turun padanya. Lalu cahaya biru bersinar dari dadanya untuk membantunya melawan tekanan ini. Sebelum cahaya biru, Ling Er hanya merasa tidak nyaman. Alisnya berkerut saat dia bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia melihat apa yang ada di luar, mulut kecilnya terbuka lebar dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Di ujung cakrawala ada raksasa berjongkok dan raksasa itu sudah menusuk langit. Jika raksasa itu berdiri, ia hanya perlu menginjak kakinya untuk membuat planet itu runtuh. Big Head dan teman-temannya juga terbang keluar dan terpana melihat pemandangan di depan mereka. Tubuh Lei Ji bergetar dan hormat memenuhi matanya saat dia melihat ilusi di balik perisai. Dia jelas ingat bahwa di planet setan raksasa, ada totem di Royal Sanctuary yang merupakan benda suci bagi klan. Benda suci itu menggambarkan raksasa seperti ini. Master Halloween adalah yang pertama memperhatikan kelainan itu. Pada saat ini, dia melayang di udara dan memiliki ekspresi yang sangat kompleks saat dia melihat perisai besar di sebelah Wang Lin. Dia mendapatkan perisai dari musuh yang telah dia bunuh. Setelah mempelajarinya, dia terkejut dan samar-samar menyadari bahwa itu terkait dengan 4 sekte ilahi. Dia tidak akan dengan mudah menggunakannya, dia hanya mengeluarkannya karena saat hidup dan mati. Dia bisa mematahkan tanda naga biru, tetapi dengan budidayanya, dia bisa melihat pusaran biru di bawahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat memecahkan pusaran, jadi dia hanya bisa membiarkan harta itu tetap seperti itu. Pada saat ini, dia tidak mengharapkan Wang Lin untuk memecahkan segel pusaran segera setelah dia mendapatkan harta karun itu. Akibatnya, dia tanpa sadar lebih takut pada Wang Lin. Wang Lin ini tidak sederhana. Itu tidak akan memalukan bagi identitas saya jika saya mengikutinya. Master Halloween mendesah. Ekspresi Wang Lin serius ketika dia menatap perisai yang berkembang. Perisai telah berkembang dari 1000 kaki sebelumnya menjadi hampir 3000 kaki. Melihat perisai dari dekat, itu seperti dinding. Itu terlihat sangat kasar, tetapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan perisai ini. Ini adalah harta dari para dewa kuno. Ilusi dewa kuno yang muncul di balik perisai tumbuh bersamanya. Pada akhirnya, itu terlalu tinggi bagi orang-orang di planet ini untuk melihat semua itu. Tepat pada saat ini, perisai berhenti mengembang dan dewa kuno menundukkan kepalanya. Kepalanya menutupi seluruh langit. Bintang-bintang yang berputar di antara alisnya melambat dan kemudian benar-benar berhenti. Saat mereka berhenti, mata Wang Lin bersinar terang, mengungkapkan keterkejutan dan ekstasi. Ada 8 bintang di antara alis ilusi dewa kuno. Jika hanya itu yang terjadi, Wang Lin tidak akan begitu terkejut, tetapi ada satu lagi awal setelah yang ke-8. Bintang ini sangat buram,
seolah belum sepenuhnya terbentuk, tetapi bentuknya ada di sana. Hanya satu langkah lagi dari menjadi dewa kuno bintang 9. Wang Lin terkesiap. Dia tidak menduga perisai ini milik dewa kuno seperti ini. Dewa kuno raksasa ilusi tiba-tiba runtuh menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang berhenti berputar. Saat ini, seluruh planet cerah di bawah bintik-bintik cahaya. Cahaya ini hanya bertahan selama beberapa saat sebelum menghilang dan kegelapan kembali. Perisai sebelum Wang Lin telah menjadi hampir 10.000 kaki. Itu seperti penghalang raksasa yang memisahkan yin dan yang. Perisai itu ditutupi oleh cahaya biru kabur yang membuat sekitarnya juga kabur. Seolah harta ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak muncul di dunia. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyerbu ke perisai. Di kejauhan, Master Halloween berjuang. Dia pernah bertanya-tanya apa kekuatan harta ini setelah disegel, tetapi saat ini itu jauh di luar imajinasinya. Dia punya hati untuk mencurinya, tetapi memikirkan segel di antara kedua alisnya, dia tidak bisa tidak membuang ide itu. Dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia hadapi jika dia membuka segel. Semakin dia tidak tahu, semakin dia memikirkan segel jahat yang pernah dia dengar sebelumnya. Akibatnya, ia semakin takut. Ketika Wang Lin mendekat pada perisai, tangan kanannya mengulurkan tangan tanpa ragu-ragu. Saat dia menyentuhnya, gelombang kuat kekuatan dewa kuno memasuki tubuhnya. Itu dipenuhi dengan niat untuk menghancurkan segalanya saat menyapu tubuh Wang Lin. Namun, itu tidak membahayakan Wang Lin sama sekali. Aura ini melewati tubuhnya beberapa kali sebelum kembali ke perisai. Pada saat itu, Wang Lin merasa seolah ada gelombang besar informasi. Untungnya, dia memiliki tubuh dewa kuno, jadi itu hanya menyengat sesaat sebelum secara bertahap menghilang. Wang Lin mulai menyerap semua informasi dalam benaknya. Setelah waktu yang lama, kejelasan muncul di mata Wang Lin dan dia dengan lembut berkata, Ini adalah suara dewa kuno, dan itu sangat aneh. Saat dia berbicara, kekuatan aneh mengelilingi perisai dan memancarkan cahaya biru. Kemudian dengan cepat menyusut sampai seukuran telapak tangannya dan melayang di depannya. Mata Wang Lin tenang. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki tubuh dewa kuno, aura penindas itu akan membunuhnya. Harta ini berbeda dari tungku dewa kuno. Meskipun tungku dewa kuno memiliki aura dewa kuno, itu tidak memiliki kecerdasan dan hanya alat. Bagaimanapun, tungku dewa kuno adalah harta yang Tusi tidak puas dengan, dia dengan santai membuangnya setelah membuatnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Tusi bahkan tidak pernah menggunakan tungku itu sekalipun, tetapi perisai ini sangat berbeda. Perisai ini pastilah sesuatu yang banyak digunakan dewa kuno, atau kalau tidak itu tidak akan menciptakan ilusi tuannya ketika diaktifkan. Meskipun itu tidak sebagus God Slaying Spear yang asli, itu cukup dekat. Itu adalah harta yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno. Jika dewa non-kuno mendapatkannya, mereka hanya akan dapat menggunakan sedikit kekuatannya. Jika segel di atasnya benar-benar terbuka, perisai itu tidak akan mengenali pemilik. Bagaimanapun, itu hanya akan mengenali dewa kuno sebagai pemilik. Wang Lin berdiri di udara dan dengan tenang berkata, Tuan Halloween, serang aku sekali dengan kekuatan penuh. Master Halloween merenung sedikit sebelum tangannya membentuk segel dan cahaya ungu mengelilingi tubuhnya. Cahaya berubah menjadi tablet batu dan bersiul di langit menuju Wang Lin. Ada banyak rune berkedip di tablet batu, menciptakan aura mengerikan yang menimpa Wang Lin. Suara berderak datang dari langit di sekitar Wang Lin dan keretakan spasial segera muncul. Namun, tepat ketika tablet batu menabrak Wang Lin, perisai cahaya biru melintas dan bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk memblokir tablet batu. Tablet batu dan perisai bertabrakan. Terdengar ledakan keras dan kemudian tablet batu itu runtuh. Jika hanya itu tidak akan seburuk itu. Tetapi yang mengejutkan Master Halloween adalah bahwa energi asal dari tablet batu yang runtuh diserap oleh perisai. Perisai itu bersinar terang. Wang Lin merenung saat dia melambaikan tangannya dan perisai terbang ke telapak tangannya. Setelah hati-hati melihatnya, Wang Lin tersenyum. Objek ini bukan harta dari garis keturunan kerajaan, tetapi itu adalah harta puncak di antara para dewa kuno normal. Menurut warisan, begitu menyerap cukup energi asal, aku bisa mengaktifkan mantra penyelamat jiwa yang tersegel di dalam.
Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi tergerak. Mantra bahwa Dewa Kuno Bintang 8 akan mempertimbangkan menyelamatkan hidup. Seberapa kuat itu? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap perisai. Matanya menyala dan perisai menyusut sekali lagi. Itu terbang langsung ke mata kanan Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki rambut panjang dan mata kanannya sangat aneh. Mata kanannya benar-benar biru dan tampak benar-benar tak terlupakan. Pada saat ini, jauh dari planet Water Spirit, sinar cahaya mendekat di planet Tianyun. Orang di dalam sinar cahaya adalah Situnan. Dia dikelilingi oleh energi asal yang padat. Rambutnya yang hitam mengalir, memperlihatkan struktur tubuhnya yang kasar, tetapi ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Ini membuatnya terlihat seperti dewa iblis. Dia tidak sendirian, ada seorang wanita di sampingnya. Wanita itu sangat cantik, dengan pesona-pesona yang mencolok. Dia mengenakan gaun sutra. Saat terbang, gaun sutra menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang jelas. Planet sial ini Tianyun, bagaimana sulitnya menemukan? Jika bukan karena bertemu dengan adik perempuan peri di sini, saya tidak akan pernah menemukannya. Tidak diketahui apakah Situnan mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu membuat wanita yang menakjubkan itu terkikik. Mata wanita itu memikat ketika dia berkata, "Mengapa Situ senior datang ke planet Tianyun?" "Haha, aku datang mencari saudara. Sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu, saya ingin tahu bagaimana kultivasinya." Situnan mengungkapkan sedikit kenangan dan menghela nafas di dalam hatinya. "Saya sudah ratusan tahun sejak saya melihat Wang Lin. Aku ingin tahu bagaimana bocah itu sekarang." Wanita cantik dan memikat itu tertawa. "Oh, siapa nama kakak laki-laki senior? Junior mungkin mengenalnya."